Dunia maya kembali diramaikan oleh judul yang mengundang rasa bangga sekaligus rasa penasaran. Sebuah klaim menyebar luas dengan narasi bahwa Rusia dan China mendukung penuh Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bahkan, disebutkan bahwa dua negara besar tersebut sampai menyampaikan pernyataan khusus yang membuat dunia geger. Klaim ini beredar cepat di berbagai platform, terutama YouTube dan media sosial, dan langsung mendapat perhatian besar dari publik Indonesia. Reaksi masyarakat bisa dipahami. Indonesia memang memiliki sejarah panjang dalam mencintai sepak bola. Dukungan supporter yang fanatik, stadion yang selalu penuh, serta antusiasme publik membuat banyak orang berharap suatu hari Indonesia bisa menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa Rusia dan China disebut-sebut berada di belakang Indonesia, banyak yang langsung mempercayainya tanpa bertanya lebih jauh. Namun, disinilah peran cek fakta menjadi penting. Klaim besar harus diuji dengan data yang jelas. Jika ditelusuri, tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah, Rusia maupun pemerintah China yang secara eksplisit menyebut dukungan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA, tidak ada rilis pers, tidak ada dokumen resmi, dan tidak ada kutipan langsung dari pejabat tinggi kedua negara yang menyatakan hal tersebut. Sebagian besar narasi yang beredar ternyata bersumber dari video, opini dan potongan pernyataan yang telah dilepaskan dari konteks aslinya. Dalam beberapa kasus, pernyataan diplomatik tentang hubungan baik, kerjasama strategis, atau pujian terhadap peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara ditarik terlalu jauh, lalu diarahkan seolah-olah berkaitan dengan Piala Dunia. Padahal, tidak ada hubungan langsung antara pernyataan diplomatik tersebut dengan proses penunjukan tuan rumah ajang sepak bola dunia. Rusia, misalnya, memang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun ke-2018, namun setelah itu, Rusia tidak memiliki posisi khusus dalam menentukan tuan rumah berikutnya. Rusia tidak memiliki hak veto di FIFA dan tidak bisa secara sepihak mendukung negara tertentu lalu mengubah keputusan organisasi tersebut. Sampai saat ini, tidak pernah ada pernyataan resmi dari otoritas Rusia yang mengatakan bahwa mereka mendukung Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk China. China sering disebut sebagai kekuatan besar yang berpengaruh di berbagai forum internasional. Hubungan China dan Indonesia juga dikenal cukup erat, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, semua kerjasama tersebut berada dalam ranah diplomasi dan ekonomi, bukan dalam konteks penentuan tuan rumah Piala Dunia FIFA. China sendiri bahkan belum pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior, sehingga klaim bahwa China mendukung penuh Indonesia menjadi semakin tidak berdasar. Penting untuk dipahami bahwa penentuan tuan rumah Piala Dunia tidak dilakukan melalui dukungan politik antar negara. FIFA memiliki mekanisme yang sangat ketat dan teknis. Negara yang ingin menjadi tuan rumah harus mengajukan bidding resmi, menyiapkan dokumen panjang, dan melalui proses evaluasi yang melibatkan infrastruktur stadion, transportasi, keamanan, kesiapan logistik, hingga stabilitas politik. Semua proses ini dinilai oleh FIFA, bukan oleh negara-negara lain. Fakta yang sering diabaikan dalam narasi viral ini adalah bahwa Indonesia saat ini tidak sedang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA Senior. Indonesia memang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023, dan penyelenggaraan tersebut dinilai cukup sukses. Namun, menjadi tuan rumah turnamen usia muda sangat berbeda dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior yang melibatkan puluhan negara, jutaan penonton, dan kebutuhan infrastruktur yang jauh lebih besar. Untuk Piala Dunia Senior, tuan rumah sudah ditentukan bertahan-tahan ke depan. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko dengan laga pembuka di Amerika Selatan. Sementara itu, Piala Dunia 2034 telah ditetapkan berlangsung di Arab Saudi. Dalam jadwal tersebut, Indonesia tidak berada dalam daftar negara kandidat. Dengan fakta-fakta ini, klaim bahwa Rusia dan China mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia jelas tidak sejalan dengan realitas. Narasi tersebut lebih tepat disebut sebagai penggabungan antara harapan, kebanggaan nasional, dan judul sensasional yang dirancang untuk menarik perhatian. Kata-kata seperti dunia geger dan sampai ngomong begini digunakan untuk membangun kesan seolah-olah ada peristiwa besar yang benar-benar terjadi. Padahal, substansinya tidak pernah ada. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa mudahnya informasi yang belum terverifikasi menyebar luas ketika dibungkus dengan judul yang emosional. Banyak orang hanya membaca judul tanpa menelusuri isi.
apalagi mengecek sumber aslinya. Akibatnya, klaim yang lemah secara fakta bisa berubah menjadi kebenaran di mata publik hanya karena diulang berkali-kali. Ciki ini penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan bersikap kritis. Rasa bangga terhadap Indonesia tidak seharusnya membuat kita mengabaikan logika dan data. Justru dengan memahami fakta yang sebenarnya, kita bisa menilai posisi Indonesia secara realistis dan mendorong kemajuan sepak bola nasional dengan cara yang lebih sehat. Klaim tentang dukungan Rusia dan Cina mungkin terdengar indah, tetapi tanpa bukti resmi, klaim tersebut tidak lebih dari narasi yang dibesar-besarkan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, satu pertanyaan penting perlu diajukan. Jika klaim ini tidak berdasar, mengapa narasi seperti ini bisa begitu mudah dipercaya dan menyebar luas di masyarakat? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita pada pembahasan berikutnya. Setelah memahami bahwa klaim tentang dukungan Rusia dan Cina terhadap Indonesia sebagai tuan rumah, Piala Dunia tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Muncul pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting. Mengapa narasi seperti ini bisa begitu mudah dipercaya menyebar luas, dan bahkan dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang? Jawabannya tidak sederhana, tetapi berakar pada cara informasi dikemas, cara emosi publik disentuh, dan bagaimana media sosial bekerja dalam membentuk persepsi. Judul yang menggunakan kata kota seperti dunia geger akhirnya terbukti, atau sampai ngomong begini, memiliki kekuatan psikologis yang besar. Kata-kata tersebut secara tidak langsung memberi sugesti bahwa sedang terjadi peristiwa luar biasa yang diakui secara global. Tanpa sadar, penonton diarahkan untuk percaya sebelum sempat berpikir kritis. Ketika emosi sudah tersentuh, keinginan untuk mengecek ulang sumber informasi menjadi semakin lemah. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah rasa nasionalisme dan harapan kolektif masyarakat Indonesia. Sepak bola bukan sekadar olahraga di negeri ini, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan nasional. Banyak orang ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung dunia. Karena itu, kabar yang menyebut dukungan dari Rusia dan Cina terasa seperti validasi internasional yang selama ini dinantikan. Harapan tersebut, sayangnya, sering dimanfaatkan untuk membungkus klaim yang belum tentu benar. Narasi geopolitik juga ikut berperan dalam membentuk cerita besar ini. Rusia dan Cina kerap diposisikan sebagai kekuatan dunia yang berseberangan dengan dominasi Barat. Ketika dua negara ini disebut mendukung Indonesia, muncul kesan seolah-olah ada perubahan besar dalam tatanan global, termasuk dalam dunia sepak bola. Padahal, struktur FIFA tidak bekerja berdasarkan blok politik atau aliansi geopolitik. Keputusan di dalamnya jauh lebih teknis dan birokratis dibandingkan yang sering digambarkan di media sosial. Dalam banyak konten viral, pernyataan diplomatik tentang kerjasama ekonomi, persahabatan antar negara, atau dukungan terhadap pembangunan Indonesia sering dicampur-adukan dengan isu olahraga. Padahal, pujian dalam konteks diplomasi tidak otomatis berarti dukungan dalam konteks penunjukan tuan rumah Piala Dunia. Ketika konteks ini dihilangkan, publik hanya menerima potongan informasi yang sudah diarahkan pada kesimpulan tertentu. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan dari penyebaran narasi seperti ini. Judul yang sensasional mendatangkan klik, tayangan, dan pendapatan. Semakin emosional sebuah judul, semakin besar kemungkinan orang akan menonton dan membagikannya. Sayangnya, yang jarang diperhitungkan adalah dampaknya terhadap literasi informasi masyarakat. Ketika informasi yang tidak akurat terus beredar, batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur. Di sisi lain, sikap kritis seringkali dianggap sebagai sikap negatif atau tidak nasionalis. Mereka yang mempertanyakan kebenaran klaim justru dicap pesimis atau tidak mendukung Indonesia. Padahal, bersikap kritis bukan berarti merendahkan negara sendiri. Justru dengan berpijak pada fakta, kita bisa melihat posisi Indonesia secara realistis dan mendorong kemajuan dengan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan. Penting juga untuk diingat bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan sekadar soal dukungan internasional, tetapi soal kesiapan nyata. Infrastruktur stadion, sistem transportasi, keamanan, manajemen acara, hingga konsistensi kebijakan adalah faktor-faktor yang dinilai secara detail. Tanpa persiapan matang dan komitmen jangka panjang, klaim dukungan dari negara manapun tidak akan membawa hasil nyata. Dalam menghadapi banjir informasi di era digital, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pembuat konten, tetapi juga di tangan penonton. Setiap orang memiliki peran untuk menahan diri sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Bertanya tentang sumber, konteks, dan logika di balik sebuah klaim adalah langkah sederhana, tetapi sangat penting. Jika satu saja tidak jelas, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan untuk berhenti sejenak. Narasi tentang Rusia dan China yang disebut mendukung penuh Indonesia mungkin terdengar membanggakan, namun kebanggaan sejati tidak lahir dari klaim yang dibesar-besarkan. Kebanggaan lahir dari kerja nyata, prestasi,
dan informasi yang jujur. Dengan memahami fakta apa adanya, kita bisa membangun optimisme yang sehat, bukan optimisme semu yang mudah runtuh ketika diuji realitas. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang sepak bola atau tentang Rusia dan China. Ini adalah cerminan bagaimana informasi bekerja di era digital, dan bagaimana emosi bisa mengalahkan logika jika kita tidak berhati-hati. Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, termasuk dalam dunia olahraga, langkah awalnya adalah membangun budaya literasi yang kuat, di mana fakta dihargai dan klaim diuji sebelum dipercaya. Dan di titik inilah kita perlu menegaskan kembali satu hal penting. Mencintai Indonesia berarti berani membela kebenaran. Meskipun kebenaran itu tidak selalu seindah judul viral, karena hanya dengan berpegang pada fakta, kita bisa melangkah ke depan dengan lebih kuat dan bermartabat. Jadi, benarkah Rusia dan China mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia? Faktanya, tidak ada bukti resmi yang menguatkan klaim tersebut. Bangga pada Indonesia itu penting, tapi lebih penting lagi untuk tidak tertipu oleh informasi yang dibesar-besarkan. Di Sek Faktaiji kami percaya, mencintai Indonesia berarti berani memeriksa kebenaran, bukan sekadar percaya pada judul yang viral. Kalau kamu ingin ruang informasi yang lebih jujur dan berimbang, jangan lupa subscribe Cek Fakta, like video ini, dan bagikan agar semakin banyak yang melek fakta. Tulis di kolom komentar, isu apa lagi yang ingin kamu cek bersama kami. Karena di Cek Fakta, fakta tidak perlu dibesar-besarkan, karena kebenaran selalu cukup kuat apa adanya.